Hai everyone, welcome back. Bagaimana semuanya? Kabarnya baik-baik? Semoga tambah sehat, tambah bahagia, dan tidak kurang dari satu apapun. Amin ya. Kali ini saya ingin sharing tentang banyak asumsi bahwa menghilangkan lemak itu sama saja seperti menghilangkan otot. Padahal lemak dan otot itu sifatnya sangat berbeda sekali. Misalnya begini ya, saya mau menghilangkan lemak perut. Wah, sit up sebanyak-banyaknya, dihajar, di sit upin sebanyak-banyaknya. Tidak seperti begitu. Lemak itu tidak bisa dipecahkan di mana tempat pergerakan itu terjadi. Lemak hanya bisa dipecahkan hanya dengan secara holistik. Jadi kita perlu olahraga, tapi harus juga didukung dengan makanan yang benar, dan juga lifestyle kita juga harus menunjang untuk bisa menghilangkan si lemak itu. Jadi tidak tidak bisa cuman hanya makan ini saja, tapi kita tidak olahraga, nggak bisa akan terjadi. Jadi memang seperti begitulah eh, kalau mau kita menghilangkan lemak, kalau kita pengen langsing. Ya saya memang gemuk, disclaimer dulu ya, karena saya bukan eh, suka main eh, fitness ya. Cuman saya tahu pengetahuannya karena saya kuliahnya di food technology. Jadi saya padukan dengan beberapa ilmu dari olahraga ini. Jadi ya dari hasil diskusi itu saya mengetahui bahwa untuk menghilangkan lemak baik itu di pipi, di perut, atau di pantat, atau di paha, misalnya seperti begitu ya, itu tidak bisa kita hanya dengan menghajar olahraga di tempat itu saja. Misalnya di perut, wah kita sit up terus-terusan di perut. Nggak bisa terjadi dan tidak akan pernah terjadi dengan baik ya. Karena lemak itu hanya bisa dipecah secara holistik. Kita harus tahu makan apa yang bisa membantu supaya lemak itu bisa terpecahkan dengan baik. Misalnya kalau kita olahraganya atau fitnessnya sangat bagus ya, setiap hari kita fitness, angkat yang berat-berat, wah pokoknya sampai gila-gilaan berkeringat. Tapi kita pulang ke rumah terus kita makan bolu kukus, makan donat, ya tidak akan pernah terjadi. Jadi begitulah. Terus udah gitu juga banyak yang nanya ke saya, oh itu apa sih makanan apa yang paling bagus untuk supaya kita bisa langsing gitu ya. Misalnya teh hijau kan bisa melangsingkan. Memang bisa, tetapi kalau tidak diimbangi dengan olahraga tidak bisa juga. Dan juga dengan makanan-makanan yang lainnya harus dengan sesuai ya, nggak bisa kita cuman itu saja itu akan terjadi. Misalnya kita minum teh hijau terus itu lemak akan semuanya hilang. Tidak seperti begitu. Tidak seperti begitu kakak. Jadi kakak harus bisa mengetahui sifat-sifatnya dulu ya. Lemak bagaimana, otot bagaimana, makanan ini bagaimana, olahraga itu seperti apa. Ya, jadi supaya kita tidak menjadi salah persepsi. Oke, kita bahas sebentar lagi ya. Ikuti terus. Sebelum kita memilih makanan yang tepat untuk menghilangkan lemak di tubuh ya, kita harus juga memilih olahraga yang tepat. Olahraga yang tepat itu bukan berarti kita memilih olahraga yang berat ya. Yang penting kan di sini itu adalah berapa kalori kita bakar, energi yang kita bakar di tubuh itu. Itu yang tepat. Olahraga berat, tetapi kalau kalorinya kita sedikit, misalnya terlalu berat karena terlalu capek, akhirnya kita cuma sebentar melakukannya. Nggak ada gunanya. Jadi oleh sebab itu kita harus mengetahui dulu agar supaya si kalori itu sebanyak-banyaknya dibakar. Nah, jadi apa bedanya kalau kita melakukan fitness dengan angkat yang berat banget puluhan kilo itu terus dibandingkan dengan berjalan kaki keliling kompleks beberapa kali tetapi bisa dilakukan dengan 1-2 jam. Itu juga akan berbeda. Nah, jadi berbicara dengan personal trainer kalian atau dengan nutrisionis juga sangat penting itu supaya holistik ya dibicarakannya, jangan cuma sama personal trainer saja tetapi mereka kan tidak paham dengan makanan yang tepatnya. Tapi juga tidak bisa bicara dengan ahli ahli gizi saja atau nutrisionis karena mereka tidak mengetahui cara olahraganya yang benar seperti apa. Nah, jadi pengetahuan sport medicine itu sangat
penting sekali ya gitu. Jadi mereka itu kan belajar secara holistik apa yang perlu dilakukan untuk supaya kita tetap bugar dan sehat. Ya, jadi jangan juga meremehkan bahwa saya olahraganya cuma berjalan kaki setiap pagi. Oh, jangan salah. Kalau dengan waktu yang tepat, jarak juga yang tepat, mungkin jauh lebih bermanfaat daripada pergi ke tempat fitness dan berolahraga hanya setengah jam saja. Tetapi kalori yang dikeluarkan hanya sedikit. Sedangkan yang berjalan kaki mungkin saja dia melakukannya lebih panjang dan kalori yang dikeluarkan juga jauh lebih banyak dan lebih efektif untuk menghilangkan lemak. Oke, kita masuk ya ke makanan apa saja sih yang baik untuk melawan lemak di perut. Bahkan ini adalah yang teratas yang saya dapatkan itu yang paling mantap untuk melakukan ini menghilangkan si lemak perut itu kakak. Makanan yang paling tepat untuk menghindari lemak perut yang pertama adalah telur. Si telur ini dia mempunyai asam lemak omega 3 yang tinggi yang bisa membantu kita mengurangi peradangan dan juga kita akan merasa kenyang dan kenyangnya lebih lama. Kalau kita padukan telur misalnya dengan kentang rebus di pagi hari di sarapan, itu sangat bagus banget. Paduan yang sangat cocok sekali sebagai nutrisionis, saya sangat merekomendasikan kalau bisa makan sarapannya telur dan kentang rebus. Itu sangat bagus sekali. Tapi hindari juga jangan terlalu banyak garam supaya kita juga tidak akan kehilangan cairan dalam tubuh. Cairan itu penting. Kalaupun mau pakai garam, ya kita harus minum banyak, 2 sampai 3 liter per harinya. Oke? Okay? For your information, telur itu mengandung 9 bahan asam amino yang sangat penting untuk otot. Jadi untuk membangun otot, telur sangat baik sekali. Dan telur itu bukan cuma putih telur saja ya. Jadi telur itu kan ada putih telur dan kuning telurnya. Itu harus kesemuanya itu dimakan. Jangan cuma putih telur saja. Jadi saya banyak melihat dan saya banyak mendengar kesalahan-kesalahan tersebut dan mereka mengetahui bahwa hanya putih telur saja. Ya, putih telur itu namanya adalah protein. Tapi kan kita perlu asam amino juga yang lain yang memang membantu dalam pembangunan otot saja. Jadi kalau cuma makan putih telur saja, otot juga akan sulit terbangun. Karena kita kan memerlukan tadi asam amino, 9 asam amino itu yang penting untuk membangun otot. Nah, jadi kalau otot juga terbentuk dengan baik, pembakaran energi juga akan semakin banyak. Dan oleh sebab itu, ideallah yang bisa membantu kita untuk menghilangkan lemak perut itu. Karena dengan demikian, tidak perlu dalam olahraga saja si lemak perut itu hilang. Dalam istirahat pun, dalam tidur pun, itu bisa terbantu. Karena si asam aminonya itu bekerja. Gitu. Jadi bukan cuma gara-gara kita cuma pas lagi olahraga saja itu akan hilang. Ilmunya tidak seperti begitu. Bahkan kita harus manfaatkan dalam tidur pun itu pun juga bisa hilang ya. Apa si lemak juga bisa hilang. Ya, dan otot juga bisa terbangun dengan baik karena kita mengetahui ilmunya. Nah, jadi selain ada protein yang kaya protein itu kita asup, tapi asam aminonya juga 9-9-nya itu kita asup juga, itu kan membangun otot, membangun otot itu kan energi kan akan lebih banyak terbakar. Dengan banyak energi terbakar, disitulah holistik berjalan. Lemak-lemak juga akan hilang. Nah, jadi seperti begitu kira-kira. Yang berikutnya adalah ikan salmon. Ikan salmon itu kan mengandung asam lemak omega 3 yang sangat tinggi sekali. Dan asam lemaknya ini bisa mengatur hormon yang mengatur kita rasa lapar dan juga membantu untuk pembakaran yang lebih cepat lagi dan bisa mengurangi eh, lemak yang ada di perut itu secara cepat ya. Karena tonjolan-tonjolan atau penggemukan-penggemukan di bagian-bagian tertentu itu ikan asam ikan salmon yang mengandung asam lemak omega 3 yang tinggi ini bisa membantu membakar lemak-lemak tersebut lebih cepat lagi. Tapi tentunya ya dibarengi juga dengan olahraga yang benar. Oke. Okay. Ya, yang terakhir kesimpulannya adalah
pertimbangkan olahraga yang tepat untuk Anda, bukan yang berat ya. Olahraga itu boleh saja ambil olahraga yang berat, tetapi harus tepat juga. Cocok nggak? Yang penting itu berapa kalori yang dibakar di dalam waktu sewaktu olahraga itu, bukan karena kita melakukan olahraga yang beratnya itu, ya. Nah, jadi cocokkan juga dengan waktunya, jaraknya, dan juga dengan rasa bahagia kita. Kitanya cocok atau enggak? Kalau enggak cocok ya jangan. Walaupun tuh olahraga itu bergengsi, mahal, dan keren, orang-orang sekitarnya juga keren. Ya, untuk mungkin bahagia di satu sisi, tapi di sisi lain tidak bahagia. Sama saja itu akan menjadi beban nantinya. Kita tidak akan menjadi lebih kurus, tapi bahkan menjadi lebih, eh, mungkin bukan saja cuma gemuk ya, tetapi ada stres lain yang bisa mengakibatkan sakit jantung, sakit stroke, dan lain dan sebagainya. Itu harus dihindari. Jadi pilih olahraga yang tepat yang membuat kalori kita terbakar dengan sempurna dan juga agar metabolisme lemak itu bisa terjadi sehingga si lemak itu lebih mudah untuk dibuang. Ya, kira-kira sebegitu. Ya, selain tadi ke beberapa makanan yang saya sebutkan tadi, penting ya nutrisi-nutrisi yang lain juga harus diasup karena pola hidup makan yang sehat itu penting sekali supaya kita mendapatkan hasil yang benar yang benar-benar baik terjadi gitu. Kalau kita cuma makan itu saja, tetapi nutrisi yang lain yang penting, vitamin-vitamin yang lain juga tidak penting, mineral-mineral juga penting, ya, antioksidan juga penting. Jadi jangan sampai diabaikan. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi yang akan memulai menghilangkan lemak perut kita. Sampai bertemu lagi di video yang lainnya. Jangan lupa berikan komen, like, dan juga mohon subscribe. Sampai ketemu. Hasta luego, ciao.